Good morning, class. We will back in English lessons, and this week we will learn chapter 4. This is how you do it. Ya, this is how you do it. Ya, bagaimana cara kita mengerjakan sesuatu. Lebih spesifik, we will talking about procedure text. Ya, kita akan berbicara tentang prosedur teks. And we will learn to read recipes and manuals in order to know. Ya, kita akan belajar membaca resep dan buku manual supaya kita mengetahui how to get the best result. Bagaimana hasil yang terbaik and how to avoid an accident, bagaimana menghindari dari accident, damage, kerusakan dan kecelakaan ya dan segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, penting sekali kita membaca buku resep atau buku manual. Ya. Nah, what is procedure text? Procedure text is tell the readers on how to do a task or make an items. Ya, prosedur teks itu, teks prosedural adalah teks yang menjelaskan kepada pembaca bagaimana cara membuat sebuah tugas atau melakukan sesuatu dengan menggunakan serangkaian tindakan atau langkah. Ya, nah sering sekali kita akan menemui seperti di buku resep masakan, ya kan? Seperti bagaimana waktu kita membeli alat elektronik baru, ya handphone, ya kalau ada buku kecil di box handphone itu namanya manual books ya, yang kita bisa baca. Perangkat itu terdiri bagiannya apa saja dan fungsinya apa saja, apa yang harus dihindari dan apa yang harus kita lakukan untuk merawatnya ya. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari hal seperti itu. Oke. Procedure text. Recipes and manuals are kinds of procedure text. Ya, jenis teks ini biasa digunakan dalam penulisan manual maupun resep. Ya. Recipes and manuals are beneficial to get the best result efficiently and to avoid accident, damage, and unnecessary waste. Jadi, resep dan manual itu bermanfaat untuk mendapatkan hasil yang terbaik secara efisien dan menghindari kecelakaan, kerusakan, dan pemborosan yang tidak diperlukan. Ya, mengapa penting sekali kita membaca resep atau membaca buku manual dari sesuatu ya, supaya kita mendapat hasil yang terbaik dan menghindari dari kecelakaan, kerusakan atau pemborosan yang tidak perlu. Ya, sebagai contoh misalnya kita mau membuat kue, kita harus membaca resep dari kue itu apa dan kita harus mengikuti kue itu. Kalau tidak kan nanti kalau tidak sesuai dengan resep itu biasanya akan terjadi pemborosan yang tidak diperlukan. Artinya bisa saja kuenya menjadi gagal, ya, menjadi rusak adonannya, ya, atau mentah, ya, karena kita tidak mengikuti prosedur atau kita tidak mengikuti resep yang sudah dianjurkan, ya, sehingga akan terjadi pemborosan yang tidak diperlukan. Ya, perangkat elektronik, ya, televisi, handphone, tape, ya, setrika, apa saja ya kita harus membaca terlebih dulu manual books ya, buku manualnya, apa yang harus dilakukan, bagaimana merawatnya, bagaimana menghindarnya, bagiannya terdiri dari apa saja. Kita harus mengenal ya apa yang kita miliki, apa yang akan kita buat ya, apa yang akan kita beli supaya menghindari dari kecelakaan, kerusakan dan pemborosan yang tidak perlu. Nah, selanjutnya social functions ya. Nah, di dalam prosedur teks ini ada social function, fungsi sosial. Yang pertama, to tell how to make or to do something ya. Prosedur teks itu fungsinya ya untuk
memberitahu, menginformasikan bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Yang kedua, to give guidance in using certain appliance, ya, memberi petunjuk ya bagaimana cara penggunaan ya suatu perangkat. To avoid a danger in operating certain appliance, ya, untuk mencegah bahaya pada saat mengoperasikan perangkat tersebut, ya. To explain step of recipes, instructional manuals, or etc. Ya, untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkah dari resep itu, kemudian memberikan instruksi yang tepat dan bagaimana menggunakan manual, ya, material-material yang digunakan dan sebagainya. To give guidance step by step in operating certain appliance, ya, memberikan petunjuk langkah demi langkah bagaimana mengoperasi perangkat tersebut. Nah, ini adalah social function dari prosedur text, ya, fungsi sosial dari text prosedur. General structures, ya. Struktur secara umum dari prosedur teks adalah yang pertama, biasanya kita akan menemukan goal or aim or bisa disebut title. Ya, ada tujuan. Ya, tujuannya itu bisa dijadikan judul ya dalam prosedur teks. Kemudian tell the readers what will be explained, ya. Tujuan akan memuat informasi untuk memperkenalkan atau menjelaskan sesuatu yang akan dibuat atau dilakukan. Ya, itu tujuan dari prosedur text, ya. Pay attention, ya, tulis, catat ya supaya nanti kalau ada kuis minggu depan kita kuis, ya, kalian tahu what to do, ya. And then materials or ingredients, ya. Ini bahannya apa ya? Terdiri dari apa aja ya? Materials perangkat ini bagiannya apa saja? Tell the readers about materials or ingredients needed. Jadi menginformasikan kepada pembaca tentang material atau bahan yang diperlukan. Ya, material atau bahan memuat informasi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan bahan-bahan atau alat yang dibutuhkan. Ya, itu struktur secara umum tentang prosedur text. Yang ketiga, steps or methods. Tell the readers about the steps, how to do a task. Jadi menjelaskan langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Ya, itu struktur secara umum prosedur text, ya. Dia punya tujuan, dia menjelaskan materials atau ingredients, kemudian di dalamnya ada langkah-langkah bagaimana untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, yang keempat, language features, ya. Kita lihat bahasa, ya. Bahasa yang digunakan di dalam prosedur teks. Yang pertama, tenses simple present tense. Dalam kalimat perintah atau imperative sentence. Biasanya ya, prosedur teks itu ada kalimat perintah. Kemudian dia menggunakan kata hubung temporal. Ya, temporal. Ya, kata hubung conjunctions. Ya, seperti first, pertama, ya, then, next, finally, untuk menunjukkan urutan. Misalnya, waktu kita membuat puding, ya, kita bisa first, the first steps, ya, langkah pertama, misalnya, siapkan wadah, ya, then, put the jelly, and maybe eggs, sugars, ya, mix together. Next, we stir, ya. And finally, the pudding is ready. Nah, misalnya seperti itu, ya. Kita menjelaskan, dia menggunakan kata hubung temporal, ya. Dia menjelaskan untuk menunjukkan urutan.
first, then, next, finally. Ya, jadi kalau kalian membuat prosedur teks, ya, masukkan kalimat perintah, masukkan kata hubung conjunctions, ya, first, then, next, finally. Ya, nah yang ketiga menggunakan proses material or material process. Nah, materialnya tuh apa saja atau ingredients-nya apa aja, bahannya tuh apa saja. Ya, apa yang harus dimasukkan, apa yang dipisahkan, apa yang perlu ditambahkan, ya, bagaimana cara mengolah bahan-bahan itu, ya, semua dijelaskan, ya. Kemudian yang selanjutnya memuat kata kerja tindakan, action verb, ya, biasanya di language features ini memuat kata kerja tindakan atau action verb, ya. Ada keterangan action verb. Nanti kita lihat contoh lebih detailnya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan contoh bagaimana kita membaca prosedural text. Ya, bagaimana kita membaca teks prosedur dari cara membuat puding novel apple pudding. Ya, bagaimana ingredients-nya apa? Ya, kalau membuat puding apel ini ingredients-nya apa? Ya, kita lihat di sini. Ini ada dalam bahasa Inggris, ini terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ingredients, bahan-bahannya, 4 buah apel hijau kupas, buang bijinya dan iris tebal, 1/4 gelas tepung. Nah, ini kan ingredients, bahan-bahan. Ya, kemudian method, ya. Bahan-bahan itu termasuk dengan material process. Ya, tuh harus dikupas, ya kan? Material process itu. Ya, kemudian method itu bagaimana cara langkah-langkah yang kita gunakan dalam membuat puding tersebut. Ya, place apple in a heat proof dish, place flour in the bowl, wrap in margarine using spatula, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana procedure text itu sangat menolong kita seperti tadi. Ya, kalau dalam membuat kue supaya kita itu tidak melakukan pemborosan, ya, pemborosan terhadap sesuatu. Ya, kalau kita mengikuti prosedur teksnya, ya, kita membaca dengan baik, apa ingredients-nya, judulnya apa, goal-nya itu apa, methodnya atau method cara menggunakan cara memasak atau langkah-langkah steps-nya, kemudian kita membaca juga semua yang ada di prosedur text, maka kita bisa menghasilkan puding yang lezat, ya, sesuai dengan resepnya, ya. Nah, ini penting sekali harus kita perhatikan dan kita baca. Nah, kalau kalian melihat ada kata yang ditebalin kuning itu adalah kata kerja. Ya, biasanya menggunakan action words, ya. Terus diapain, dipanasin, dimasak, ya, dikupas. Nah, fillet juga termasuk kata kerja, ya. Kata kerja di dalam ada rub, ya, mengoles, stir, mengaduk, ya, bake, masak, serve, menghidangkan, ya. Serve warm with cream or ice cream, ya. Dihidangkan masih hangat dengan menggunakan krim atau es krim. Nah, ini ada di dalamnya action words, ya. Itu termasuk language features. Oke, ini cara membuat puding. Nah, selanjutnya, wow, ice fruit cocktail with condensed milk, ya, atau bahasa Indonesianya es teler. Simple, ya. Nah, itu dalam bahasa Inggrisnya, lihat, ada ingredients-nya, ada method-nya, ya, ini, nah, kita lihat, simple past tense with imperative sentences, ya. Nah, dia menggunakan simple past tense with imperative sentences, kalimat perintah, ya, ada combined sugar, jadi diperintahkan, ya, diperintahkan ada combined sugar, pandan leaf, ya, ada gula, ada daun pandan, heat the mixture, ya, dipanaskan, cool syrup, ya, sirupnya harus dingin, itu perintah, ya. Add a little syrup
to sweeten. Jadi kalau kurang manis boleh ditambah. Itu kalimat perintah, ya. And then temporal conjunctions-nya. Nah, untuk kata hubung, kata penomoran ini tidak menggunakan ya di sini ya. Hal ini karena langkahnya cuma 2. Untuk langkah yang banyak, nah ini karena 2 metodenya ya, steps-nya itu cuma 2. Ya, jadi dia tidak menggunakan kata hubung, conjunction ya, untuk membuat urutannya. Tetapi kalau kalian nanti membuat resep, di steps-nya kalian bisa menggunakan conjunction. First, then, next, finally, ya. Kalian bisa menggunakannya. Dan ada action word, action word, ya, or action verb. Combine, ya, campurkan, gabungkan, panaskan, taruh, ditambah, dan sebagainya, ya. Di dalam resep ini kita bisa menemukan, ya, menemukan imperative sentence, kalimat perintah, kemudian temporal conjunctions, ya, kata hubung, dan action verb, dan kata kerja. Ya, di dalam resep ini kalian bisa menemukan kalau kalian membuat. Nah, perhatikan, ya, perhatikan cara general structures-nya, ya. Nah, itu untuk makanan dan minuman. Nah, kalau dia barang elektronik, contohnya pot of rice cooker. Ya, kita lihat. Ini pot of rice cooker itu termasuk dari materials, ya. Materials, karena ini bentuknya barang, dia materials. Tapi kalau makanan, minuman, ingredients, bahan, ya. Nah, part of rice cooker dijelaskan di dalam prosedur text, ya. Kemudian how to cook rice, ya, bagaimana cara memasaknya, methodnya, steps-nya, ya. Ini kalian boleh masukkan first, measure the rice with the measuring cup. Ya, pertama masukkan beras sesuai dengan gelas takarnya, ya. Bisa ditambah first, kemudian then, kemudian next, and waktu sudah selesai, finally, ya kalian bisa menggunakan itu. Jadi, kalau ada soal disuruh membuat ya atau menyusun sebuah prosedur teks, ya, kalian bisa melakukan seperti ini sesuai dengan social function, fungsi sosialnya, dan general structures, ya, struktur yang umum harusnya di dalam pembuatan prosedur text. Okay guys, I'm done for today. Ya, thank you for listening and watching. Ya, Miss Ipung sudah selesai buat hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan, ya, sudah mendengarkan. Selamat belajar dan minggu depan kita kuis bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Ya, lengkapi catatan kalian. Semua soal akan berasal dari keempat bab tersebut. Oke guys, have a nice day. Semoga hari kalian menyenangkan. Bye.